Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan dan Pastor Ruli Simurangkir. Yes, Bang. Kita kedatangan seorang sahabat yang udah lama banget nih tidak ngobrol sama kita. Akhirnya kembali menyempatkan diri untuk ngobrol dan kita thank you banget, grateful banget nih Bang bisa ngobrol lagi sama Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita, thank you so much. Terima kasih ya. Sudah kembali hadir di sini. Yes, aduh, thank you Bu, senang banget Bu. Dan kita malam hari ini nih Bu mau mendiskusikan satu topik yang sangat seru banget nih Bu ya. Nah saudara, kita akan ngobrol nih tentang satu tema ini. Kenapa Alkitabnya orang Katolik dan orang Kristen Protestan itu kok berbeda? Nah ini yang akan menjadi bahasan yang sangat menarik sekali. Saudara, kalau saudara melihat Alkitab saudara yang ada di tengah, khususnya kalau saudara yang menyaksikan ini adalah Kristen Protestan, maka saudara akan melihat di tengah saudara itu ada satu halaman kosong, ya. Nah, satu halaman kosong itu nanti Ibu Rita yang akan menceritakan apa yang terjadi di satu halaman itu. Nah, tetapi dari saudara tertua kita, kalau kita lihat saudara-saudara kita di Katolik, saudara akan menemukan ada tambahan-tambahan kitab yang seringkali disebut sebagai kitab-kitab Deuterokanonika atau kitab apokrifa. Nah, nanti Ibu Rita juga yang akan menceritakan dulu tentang terminologi atau istilah-istilah yang saya sebutkan tadi ya. Ada yang kalau satu halaman di tengah yang kosong itu orang suka bilang itu intertestamental period. Nanti Ibu Rita akan cerita. Kitab-kitab yang ada di situ dalam Alkitab saudara-saudara kita disebut Deuterokanonika atau apokrifa. Nanti Ibu Rita juga akan cerita. So, tanpa panjang lebar, Bang, ada yang mau diomongin dulu atau mau langsung? Gak ada, di tengah-tengah maksudnya di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yes, itu kan ada satu halaman kosong. Ya. Jangan main-main, itu satu halaman kosong itu 400 tahun. Bang. Dan ada bermakna banget. Dan itu gitu. sangat bermakna. Jadi satu halaman kosong di tengah itu bukan semudah satu halaman, itu 400 tahun jaraknya. 400 tahun. Ya. Nah, Ibu Rita, silakan. Pembicaraan ini tentu saja ada akarnya. Dan akarnya itu adalah perselisihan pada abad ke-16. Dan yang sebenarnya dahulu Kristen itu hanya satu, dan kemudian ada skisma besar tahun 1056, dan kemudian di abad 16 ada perpecahan antara Katolik, dan kemudian Martin Luther ada protes yang memang saat itu terjadi kesalahan dari gereja Katolik yang dianggap salah oleh Martin Luther. Tapi kita yang non-Katolik jangan menganggap bahwa kesalahan di tubuh gereja Katolik itu tidak direformasi juga. Mereka mereformasi dirinya. Dan orang-orang non-Katolik hari ini banyak yang masih di dalam konsep perselisihan abad ke-16. Kita sebenarnya bukan orang yang sedang berkonflik pada abad 16. Dan saya harapkan pembicaraan kita adalah pembicaraan dari anak-anak hasil rekonsiliasi. Karena dari pihak Katolik pun mereka mereformasi dirinya, terbukti dengan diadakannya Konsili Vatikan kedua yang begitu terbuka, tidak lagi eksklusif tapi inklusif ada di situ. Dan mari kita membicarakan bersama-sama mengenai perselisihan yang terjadi. Perbedaan Alkitab antara Katolik Protestan ini adalah warisan dari sebenarnya hanya perbedaan kanon saja. Nah, kalau yang dari Protestan ini mengikuti kanon yang ditentukan di Konsili Jamnia pada sekitar abad pertama, yang dimana para rabi Yahudi itu menetapkan kitab-kitab yang mereka terima itu ketentuannya ditulis dalam bahasa Ibrani yang pertama. Kalau nggak ada naskah Ibrania itu nggak termasuk dalam tanah Ibrani. Kemudian ditulis sesuai dengan Torah dan ditulis lebih tua dari zamannya Esra. Jadi Esra itu menjadi titik tolaknya. Kalau lebih muda daripada Esra, itu nggak akan diterima dalam Konsili Jamnia sebagai kitab sucinya orang Ibrani. Dan harus ditulis di tanah suci Israel. Nah, dari situ kemudian ada terjadi perselisihan bahwa Septuaginta ternyata yang sudah diterjemahkan oleh para rabi Yahudi pada abad ketiga sebelum Masehi itu juga memuat kitab-kitab pada periode intertestamental, periode setelah eranya Esra menuju ke periode perjanjian baru.
di intertestamental di sini ini yang menjadi problem. Dan sebenarnya kitab-kitab yang ada di bagian intertestamental ini ada di dalam kanon Septuaginta. Jadi kalau kita yang non-Katolik mengatakan bahwa Katolik Roma atau Ortodoks menambah-nambahi kitab, berarti pemahaman kita tentang sejarah itu yang salah. Dan kita harus mengingat bahwa kita nggak boleh melihat Katolik dalam konflik abad ke-16. Kita sebagai anak-anak rekonsiliasi harus menganggap bahwa Katolik dan Ortodoks adalah saudara tua kita. Judaism ibu kita. Kalau kita mempelajari semuanya, tentu kita akan lebih kaya. Jadi Bu, saya ulang dulu dikit nih. Ya. Saya termasuk yang rada telat mikir nih orangnya nih Bu. Jadi kan ada pertama tadi Ibu jelaskan bahwa kitab-kitab yang kemudian dikatakan pakai kata adopsi ya, yang diadopsi, yang digunakan oleh Katolik, sebetulnya berasal dari Septuaginta yang sudah ada sejak abad 3 sebelum Masehi. Berasal dari kitab Septuaginta. Dan Septuaginta itu umurnya udah sejak abad ketiga sebelum Masehi, sebelum kelahiran Yesus. Kekristenan itu muncul. Sebelum Jadi kalau ada muncul. tuduhan Katolik dan Ortodok menambahi kitab, itu Tidak adalah benar. pemahaman yang salah dari ketidakpahaman sejarah. Tidak benar. Nah, jadi kalau begitu kita sebagai orang-orang yang tidak ikut berkonflik di Jamnia, tidak juga ikut berkonflik di zaman Martin Luther, Abad 16. kita sebagai orang-orang yang dibarui, udah dong, jangan terus-terusin bikin konflik ya. Oke. Jangan semangat abad 16 itu dikobarkan hingga hari ini. Semangat konflik lah, semangat konflik abad 16 ini udah nggak penting lah. Nggak penting itu. Oke. Nah, kemudian Bu, ada permasalahan di zaman intertestamental. Saya jelasin dulu. Zaman intertestamental itu adalah periode yang tadi kertas kosong antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya Bu. Terjadi konflik di situ. Yang tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Itu pun juga berasal dari konflik. Karena orang-orang Yahudi pada zaman Konsili Jamnia sedang berkonflik dengan orang-orang Yahudi sendiri yang menjadi murid Kristus. Sehingga mereka menolak apa saja yang ada di Septuaginta itu, dan mereka memurnikan dirinya mereka sendiri pada kitab-kitab yang hanya memiliki naskah Ibrani. Oke. Jadi ini semua sebetulnya konflik-konflik masa konflik. lalu, konflik-konflik masa lalu yang marilah jangan terus-terusin gitu ya. Kita anak-anak rekonsiliasi. Ya. Nah, jadi Bu, memang gini Bu, ketika saya kuliah dulu ya, itu selalu saya dalam tanda petik saya didoktrinisasi dalam apa tanda petik bahwa saudara kita Katolik itu menambah-nambahi Alkitab yang ada di tengah. Lalu juga ada tuduhan itu Protestan mengurang-urangi kitab. Nah, sebenarnya mungkin yang Ibu bisa ceritakan ya, sebenarnya kitab yang di tengah itu apa? Ya, kan kita bilang itu apokrifa, terus ada Deuterokanonika. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih, Bu? Kitab-kitab yang disebut oleh saudara tua kita Katolik dan Ortodoks sebagai Deuterokanonika adalah kitab-kitab yang ada di dalam periode intertestamental ini. Dan itu sebenarnya semuanya berharga. Tetapi gara-gara konflik abad 16, orang non-Katolik menyebutnya itu sebagai kitab apokrifa. Mereka tidak mau menyebut itu sebagai Deuterokanonika atau kanon kedua. Sebenarnya nggak usah kita kritik. Saudara tua kita itu ngerti kok kalau itu tidak setara dengan protokanonika. Jadi ini kan semangat abad 16 itu ya yang dikobarkan. Dan sebenarnya apa yang ada di dalam kategori Deuterokanonika itu semuanya masih sangat-sangat berharga, walaupun tidak setara dengan protokanonik. Contohnya, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 22 dituliskan bahwa Tuhan Yesus berjalan-jalan pada hari raya pentabisan Bait Allah. Ini nggak ada referensinya sama sekali di kitab Tanah Ibrani. Adanya di mana? Ada di kitab Deuterokanonika, kitab 1 Makabe dan 2 Makabe sebagai referensi yang tertua, bahkan lebih tua daripada catatan sejarahnya orang Yahudi sendiri dalam kitab Talmud. Ini masih lebih tua, dan bahkan orang-orang Yahudi memakai kisah yang ditulis dalam 1 dan 2 Makabe untuk memperingati sejarah bangsa mereka dalam mengingat satu sosok yang mereka anggap sebagai pahlawan, yaitu Yehuda HaMakabe atau Yudas Makabe. Jadi dalam hal ini, marilah kita melihat Deuterokanonika sebagai
kitab yang sangat berharga, kitab yang mendukung sejarah kekristenan itu sendiri. Bahkan Tuhan Yesus merayakan hari raya tradisi yang gak ada di kitab tanah, yang hanya ada di kitab 1 dan 2 Makabe. Ini sebenarnya menjadi satu pesan bagi kita, bahwa Tuhan Yesus gak anti tradisi. Tuhan Yesus juga memperingati tradisi, hari raya tradisi. Dia berjalan-jalan di Serambi Salomo hari itu. Dan kalau dia berjalan-jalan di Serambi Salomo hari itu, berarti dia juga mengajar. Nah, dari sini marilah kita terbuka untuk mau membaca juga kitab Deuterokanonika, apalagi buku Republiknya Plato kita baca, bukunya Herodotus kita baca. Kenapa kita anti pada Deuterokanonika? Buat saya, apapun yang ditulis sebagai kitab-kitab kuno itu semuanya sangat berharga, dan itu pusaka bagi kita, walaupun tidak setara dengan protokanonik. Nah, jadi kitab Deuterokanonika ini isinya tuh tentang apa aja, Bu? Oke. Nah, sebelum saya masuk ke Deuterokanonika, sebenarnya masih ada perbedaan antara yang dipahami oleh orang Yahudi dan kitab yang dipahami oleh orang-orang Kristen non-Katolik ini, atau keseluruhan Kristen pada umumnya. Kita selalu menganggap bahwa kitab-kitab Perjanjian Lama itu 39 kitab. Yeah. Tapi bagi orang Yahudi, kitab mereka itu 24. Nah, secara numerik kan beda. Yeah. Bedanya di mana? Nah, ini menarik. Yeah. Jadi kenapa mereka kok nganggap cuma 24 saja? Karena mereka menganggap 1 Samuel dan 2 Samuel itu satu kitab. Oke. Terus kemudian 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja itu satu kitab. Kemudian 12 nabi-nabi kecil, Hosea sampai Maleaki, itu satu kitab. Esra, Nehemia cuma satu kitab. Tawarik 1 dan 2 Tawarik itu satu kitab. Maka mereka melihat itu 24 kitab. Jadi tapi isinya kita sebenarnya sama. Okay. Tapi cara ngitungnya jadi beda. Yeah. Nah, sebenarnya masih ada perbedaan. Tapi perbedaan ini bukan hal yang penting-penting amat, karena isinya sama. Dan sebenarnya orang Yahudi pun, walaupun ada konflik di abad pertama Masehi, Konsili Jamnia yang mereka menetapkan doa kutukan bagi kaum bidat, yaitu orang-orang Kristen, tapi mereka juga enggak selama-lamanya itu menganggap konflik itu harus dipelihara. Pada zaman-zaman kemudian mereka juga bisa menerima tradisi dari Kristen masuk ke kitab mereka. Tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan sebelum saya membahas ini. Iya. Nah, Bu, tapi kitab-kitab Deuterokanonika sendiri itu kan kemudian ditemukan di Laut Mati. Iya. Di Qumran. Sebagian. Iya. Tapi itu pun nggak lengkap kan. Misalnya kitab Henok. Makanya kitab Henok itu banyak yang mengusulkan itu seharusnya masuk protokanonik. Tapi sebenarnya terlalu prematur untuk harus menaruh kitab Henok pada protokanonik. Kalaupun iya, ya paling di Deuterokanonika. Tetapi dalam konteks pembahasan ini, Bu, ya, Deuterokanonika yang kita maksudkan ini kan yang ada di Alkitab orang Katolik, ya. Ya, atau itu kan emang tidak ada kitab Henok kan, Bu, ya? Kitab Henok itu masuk di apokrif atau ini pseudepigrapha. Karena pastilah bukan Henok yang nulis. Iya. Ya. Karena nggak mungkin kitab Henok itu ditulis oleh Henok, keturunan ke-10 dari Adam, yang bahkan lebih tua dari Musa. Jadi itu bukan nama sebenarnya. Maka kalaupun dia masuk ke dalam kitabnya orang Kristen, dia masih dalam kitab pseudepigrapha karena bukan nama sendiri. Nah, itu kitab-kitab seperti yang misalnya yang terdapat dalam itu ya, Bu, ya. Kalau yang terdapat dalam apokrif dalam gereja Katolik dan Ortodoks Timur, Tobit, Yudit, Esra, yang Edras ya. Nah, itu kan yang sebagian juga ditemukan di Laut Mati kan. Jadi kita memang tidak bisa menyatakan bahwa kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang ditambahkan. Ya. Dan juga begini, kitab yang ditemukan di Laut Mati itu tidak semuanya protokanonik. Kita harus mengingat bahwa library yang dimiliki oleh jemaat Esseni itu pasti berisi apa saja. Library saya berisi apa saja. Ada Alkitab, ada novel, ada primbon pun ada. Jadi bukan berarti yang dimiliki oleh suatu jemaat itu semua harus dikatakan sebagai kitab suci. Tapi kitab-kitab kuno yang berharga itu lebih bisa diterima.
Bu, ini kan kita lagi bicara tentang kitab suci. Yes. Alkitab. Aha. Alkitab itu suara Tuhan, Ya. firman Tuhan di dalamnya ya. Hmm. Tapi kalau saya dengar apa yang kita ngomongin ini, kok saya jadi takut. Oke. Oh, kok ada kitab-kitab yang kalau saya nih di kepala saya Bu, Ya. begitu ada kata apokrifa itu Ya. pasti ada suatu kesesatan di dalamnya, Sesat. gitu loh, ya kan? Ya, Ada ya, suatu ya. kesesatan. Ya, Nah ya. sekarang tiba-tiba saya mesti gini loh, mesti nerima bahwa ternyata memang ada kitab-kitab lain nih di luar kitab-kitab yang kita kenal 39, gitu ya Bu ya. Nah kemudian terus saya sebagai orang awam lah, katakan begitu ya Bu ya. Gimana saya bisa menjaga diri saya dari ketidaksesatan gitu, Oke. dari ketersesatan gitu Bu. Ini kok jadi bingung gitu loh ya kan? Baik. Jadi kita harus mengingat bahwa dalam tradisi agama apapun Ya. ada kitab utama, ada kitab pendamping. Ya, kalau orang Muslim ada hadits, kalau orang Yahudi itu ada Talmud, orang Kristen ada Deuterokanonika, ada Apokrif, ada Pseudepigrapha sebagai pendamping. Dan saya paling suka cara berpikirnya orang Ibrani. Orang Ibrani itu hanya mengenal 2 macam kitab. Ya. Yang pertama adalah Torah, yang kedua adalah Commentary of Torah, yang ketiga adalah Commentary of Torah, yang keempat Commentary of Torah, yang kelima Commentary of Torah. Oke. Ya. Jadi mereka tidak takut untuk membaca kitab-kitab di luar Torah, karena kitab dari tulisan para nabi di luar Musa itu komentari Torah. Misalnya kitab Pengkhotbah tulisan dari Salomo itu mengandung komentari Torah. Contohnya di mana? Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi debu, roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Nah, ini adalah komentari Torah dari Kejadian 3 ayat 17 yang tidak dapat dimengerti oleh orang-orang Yahudi kala itu, sehingga Salomo harus mengajar ketika Tuhan mengutuk tanah, maka manusia itu unsur debunya menjadi debu, tapi jangan takut. Ada unsur kekal yang di dalam manusia, yaitu apa? Roh yang dari Allah, itulah yang diselamatkan. Maka manusia bisa mendapatkan hidup afterlife di akhirat. Nah, kitab Pengkhotbah bagi orang Yahudi ini adalah Commentary of Torah. Nah, kemudian ada kitab pengajaran dari para rabi, misalnya Rabi Hillel atau Rabi Ben Azai atau Rabi Akiva. Tulisan-tulisan dari mereka itu Commentary of Torah. Rabi-rabi kemudian misalnya Rashi, Rambam, Commentary of Torah. Commentary of Torah. Even seorang rabi hari ini itu dianggap Commentary bla 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 Torah. Terus. Jadi mereka tidak takut menghadapi tulisan-tulisan baru di luar Torah. Karena semuanya ditulis dengan semangat yang sama untuk memahami Torah itu sebagai dasar dari tulisan Paulus sering banget mengomentari misalnya Musa. Iya. Paulus ketika mengatakan Roma 6 ayat 23. Roma 8 ngambil Mazmur 44. Ya. Iya. Tapi itu kan di luar Torah. Yang Oh, Paulus iya, ngambil oke, dari oke, Torah, iya, ya. iya. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah mati. Ya. Oke. Seorang yang tidak memahami Torah secara benar menganggap tulisan dari Rasul Paulus ini karangan Paulus. Padahal tidak. Iya, dia ngambil. Ya, dia ngambil dari Kejadian 2 ayat 17. Masih. Pada hari engkau memakannya, pada hari engkau melanggarnya Adam, pastilah kamu mati. Ya. Kamu melanggar kan, maka upah dosa adalah mati. Ya. Itu komentari dari Kejadian 2 ayat 17. Iya. Tapi di situ bukan titik, ada koma. Tetapi kasih karunia Allah ialah Yesus Kristus yang memberikan kekekalan. Dan itu komentari dari Torah yang mana? Kejadian 3 ayat 15 proto evangelium, bahwa kekecualian itu karena ada keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular. Jadi ini bukan karangan Rasul Paulus. Berarti ini adalah Commentary of Torah yang disebut oleh orang Yahudi sebagai Midrash. Jadi kitab Midrash. Kalau orang Yahudi punya kitab Midrash, orang Kristen itu sebenarnya juga punya Midrash. Oke, kalau gitu saya ambil dari Tulisannya contoh Rasul Paulus nih ya. Yes. Cara dia mengungkapkan Ya. upah dosa adalah maut, kemudian keselamatan bagaimana ya? Ya. Dia kan menunjuk kepada Kristus kan. Berarti
Paulus untuk bisa mampu menulis tulisan itu, dia juga butuh referensi lain. Ya, Referensi lainnya adalah di Midras. pengajaran-pengajaran para rabi. Ya. Apalagi dia juga lulusan dari Beit Hillel. Jadi pengetahuan utamanya dari Alkitab, Yes. dari kejadian, dari tanah ya. Ya. Tapi kemudian untuk menambah wawasannya, dia juga ambil dari Midras. Iya. Nah, itulah yang membuat Paulus menjadi Paulus Kaya. yang kaya. Yes. Itu juga yang akan terjadi pada kita, gitu ya. Kita jadi kaya. Ketika kita embrace apa tuh? Ya, Kalau embrace apa? Menghargai, merangkul Yes. segala pengetahuan, kita pun mempunyai banyak wawasan, begitu ya. Makanya kalau misalnya kita melaknati kitab Deuterokanonika, Iya. kita tolak itu semua, kita anggap itu apokrif, kita nggak akan mengerti apa yang ditulis dalam Yohanes 10 ayat 22. 10:22 tadi. Ya kan? Iya. Ngapain ini Tuhan Yesus berjalan-jalan di hari raya Pentabisan pentabisan bait Allah? Apa itu? Kapan ini? Kapan mulainya? Orang Kristen manapun nggak ada yang tahu, even orang Yahudi sendiri membaca kitab 1 dan 2 Makabe untuk latar belakang dari sejarah orang Yahudi mengenai perang Makabe. Oke. Nah, Bu, kembali lagi, Bu. Kenapa kitab-kitab itu 1 Makabe, Yudit, Tobit, Tambahan Daniel semua dikatakan sebagai Deuterokanonika? Ya. Artinya apa? Ya. Lalu apa sih bedanya dengan yang orang bilang protokanonika? Nah, Ya. mungkin Ibu bisa jelaskan di Oke. sana dulu. Sebenarnya itu pemikirannya sama. Orang-orang Yahudi dan gereja mula-mula itu pemikirannya sama. Bahwa yang disebut sebagai protokanonik perjanjian lama itu adalah kitab-kitab yang ada naskah bahasa Ibrani-nya. Ya kan? Oke. Nah, kemudian yang di Deuterokanonika itu nggak ada, sebagian besar itu nggak ada bahasa Ibrani-nya, sehingga itu ditolak di Konsili Jamnia. Dan kemudian yang ada di Deuterokanonika tidak lebih tua dari zamannya Esra. Sebenarnya pikirannya sama. Apa yang membedakan? Konflik. Sehingga pokoknya aku nggak boleh sama-sama lo. Nah, orang Yahudi nggak mau terima lagi Septuaginta karena menganggap Septuaginta itu dipakai oleh orang Kristen, yang dimana perjanjian baru orang-orang Kristen itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Konflik pada abad pertama Masehi. Sedangkan konflik antara Katolik dan Protestan itu abad 16, yang dimana ada semangat yang sama. Asal aku nggak sama dengan Katolik, asal bukan Katolik. Nah, itu kan konflik, semangat konflik abad 16 yang dipelihara sampai hari ini. Nah, kita kan nggak ikut konflik. Kita harus melihat semua naskah-naskah kuno sebagai suatu warisan kekayaan, suatu pusaka. Dan apalagi ada banyak hal-hal yang sebenarnya bersinggungan dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahkan. Kalau dalam keilmuan, Bu, kalau kita lagi nulis skripsi, ini footnote berarti. Ya. Iya kan? Atau Iya dong. tambahan referensi. Iya kan? Kan kita nggak mungkin semuanya kita taruh di dalam satu tulisan itu kan? Harus ada referensi Betul, kan? betul. Ya. Tapi mungkin gini, Bu, kalau apa saya boleh pertajam, Bu, ya. Kalau yang pertama gini, saya pernah mendengar dari siapa ya? Saya tuh lupa. Kenapa ditolak Deuterokanonika? Karena mengandung banyak kesalahan katanya. Oke. Nah, ini Itu satu hal. poin yang pertama. Poin yang kedua, oke, disebut Deuterokanonika, kanon kedua, diakui sebagai buku-buku penting, buku sejarah, tapi tidak sejajar Ya. dengan kitab-kitab Tidak protokanonika. terilham. Ya. Iya. Mereka punya Nah, istilah. hal yang ketiga, tapi yang menariknya gini, ternyata ucapan-ucapan Yesus sendiri itu Iya. banyak sekali yang mengutip dari Deuterokanonika. Ya. Contoh, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu. Itu kalau nggak salah mengutip dari kebijaksanaan Salomo, bukan ya? Ya. Nah, gimana, Bu, tentang hal Oke. ini? Dan yang paling menarik ya, sebenarnya doa Bapa kami yang diajar Tuhan Yesus Iya. itu banyak bersinggungan dengan kitab-kitab Deuterokanonika. Misalnya Bapa kami yang di surga, Matius pasal 6 ayat 9. Iya. Ada singgungannya dengan apa yang ditulis di dalam Yudit pasal 3 ayat 12, yang di situ tulisannya demikian. Ya Allah Bapakku, Allah pusaka Israel, penguasa langit dan bumi. Jadi penyebutan Bapa itu juga bisa dicarikan singgungannya di kitab Deuterokanonika. Yudit. Ya, di kitab Yudit. Terus kemudian Tuhan Yesus mengajarkan dikuduskanlah namamu. Ada nggak ini di kitab Deuterokanonika? Ada juga, yaitu dalam kitab tambahan Daniel
3 ayat 26. Dan itu kalau diteliti satu-satu, banyak sekali singgungan-singgungan pengajaran Tuhan Yesus itu yang ada singgungannya di dalam kitab Deuterokanonika. Jadi misalnya ada nubuat. Kitab Deuterokanonika itu ada yang menuliskan nubuat tentang kematian bayi-bayi, pembunuhan kanak-kanak yang tidak disangka-sangka, dan itu ditulis dalam Kebijaksanaan Salomo 11 ayat 7, dan itu bersinggungan dengan nanti sejarah yang akan terjadi yang dicatat di dalam Matius 2 ayat 16. Ada yang melihat bahwa apa yang ditulis dalam kitab kebijaksanaan ini sebagai nubuat yang terjadi pada zamannya Tuhan Yesus dan digenapi oleh zamannya Tuhan Yesus. Banyak sekali kalau kita bisa carikan begitu, ada singgungan-singgungannya. Makanya kita nggak perlu berdebat mengenai posisi dari Deuterokanonika. Gereja Katolik, gereja Ortodoks mengerti, bukannya mereka nggak tahu. Buktinya itu tidak disebut sebagai protokanonik. Deuterokanonik ini pun sudah memberikan seperti, walaupun mereka menganggap ini adalah kitab suci, paling enggak ini ada stratanya. Strata 1, strata 2, protokanonik yang pertama, Deuterokanonika yang kedua. Jadi dalam hal ini itu sebenarnya mereka sudah tahu, mereka bukan bodoh. Kita aja yang menganggap lebih pinter, tapi masih dalam semangat konflik abad 16. Sudah selesai itu konflik, apalagi Katolik Roma itu sudah melakukan Konsili Vatikan kedua yang sangat inklusif, yang membuat wajahnya itu tidak segarang pada zaman abad ke-16 seperti zaman Inkuisisi. Dan setelah Konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai 65, paus-paus dari Katolik Roma ini kan semua menjadi garda terdepan untuk perdamaian dunia, mulai dari Paus Yohanes Paulus kedua, terus kemudian Paus Benediktus, kemudian Paus Francis yang barusan meninggal, dan tentu saja ini diteruskan oleh Paus Leo. Tapi mereka jadi liberal kan Bu kalau kayak gitu. Nah itu bahasa ada lagi. Itu bahasa orang yang nyinyir. Orang pun suka ngelihat saya kalau saya bicara mengenai kelenturan. Kalau yang setuju dengan saya itu purita moderat. Tapi kalau nggak setuju dengan saya, liberal. Jadi kata liberal itu menjadi satu stigma baru. Ya, ini saudara tua kita Katolik Roma sedang mereformasi dirinya dalam Konsili Vatikan kedua, yang dia tidak eksklusif lagi tapi inklusif, tapi gara-gara semangat abad 16 lagi-lagi menganggap inklusivisme ini sebagai liberal. Nah ini kan masih di dalam ranah konflik itu. Ya. Jadi udahlah ya. Udahlah. Jangan terlalu cepat melabel orang ya. Okay. Kan kita yang non Katoliknya kan suka sesat bidat, nggak sama dengan aku sesat bidat. Itu semangat abad 16. Nah, sekarang kembali lagi nih Bu, ke apokrif tadi. Nah, sekarang dengan apa terbuktinya bahwa Tuhan Yesus sendiri tadi kita katakan banyak mengutip kitab-kitab Deuterokanonika. Nah, sebenarnya kita harusnya memandang kitab Deuterokanonika itu seperti apa, dan kita perlu nggak sih untuk baca itu juga? Untuk orang awam itu nggak perlu amat, tapi sebagai seorang pecinta naskah Alkitab, kalau mau belajar ya sekalian pelajari semuanya. Dan sebenarnya masih ada konflik-konflik ya, misalnya ketika golongan Protestan ini hanya menerima kitab Perjanjian Lama 39 kitab itu seperti yang diterima oleh orang Yahudi. Di luar itu dianggap apokrif. Dan ini pun mendapatkan satu respon dari kalangan Katolik sendiri, sehingga mereka membuat suatu Konsili Trente ya di tahun abad ke-16 juga, tahun 1546. Nah di situ mereka tidak mau dikatakan sebagai orang Katolik nambah-nambahi kitab. Sebenarnya yang ada di dalam Deuterokanonika itu sudah ada di dalam Septuaginta. Jadi mereka bukan menambahkan, tetapi mereka mewarisi naskah-naskah yang indah, naskah suci, naskah yang menyangkut sejarah menuju kekristenan, dan itu semua sebagai pusaka bagi kita untuk memahami sejarah yang lebih luas. Kalau mau belajar sejarah ya semua dibaca, bukannya dilaknati. Dan itu menjadi warisan baik buat kita semua sebenarnya. Arti apokrif sendiri itu apa sih Bu? Apakah itu konotasinya negatif atau? Ya. Arti apokrif itu sendiri artinya rahasia. Jadi kita bisa membayangkan ya, ketika kekristenan itu muncul dan berkembang, muncul juga literatur-literatur
yang di antara literatur yang ditulis orang-orang itu ada yang tidak sesuai. Maka kemudian literatur yang tidak sesuai ini kemudian disimpan oleh gereja mula-mula, gereja purba, untuk diteliti, dan itu diberi kategori rahasia. Kenapa kok dikasih kategori rahasia? Karena sesuatu yang masih diteliti atau bahkan ada yang menyimpang dari ajaran Kristus, itu jangan dipublish ke umum, karena ini akan menjadi bahaya. Maka lebih baik hanya mempublish yang protokanonik saja, atau setidaknya hanya yang deuterokanonika saja, tapi yang masuk di dalam pseudepigrapha atau apokrif itu dirahasiakan. Tapi sebenarnya untuk para pembelajar itu masih punya akses untuk mempelajari Injil-Injil rahasia ini. Jadi Injil-Injil rahasia hanya boleh dibaca oleh orang yang berkompeten, hanya itu saja sebenarnya. Tidak di dalam maksud jahat, tetapi untuk melindungi jemaat awam. Kan itu baik. Saya bisa menerima maksud ini. Soalnya kalau kita bicara, tadi Ibu sempat mention kitab Henok. Kitab Henok itu kan tidak ada dalam daftar deuterokanonikanya orang Katolik ataupun orang Ortodoks. Karena itu memang dalam kategori pseudepigrapha. Karena nggak mungkin Henok yang nulis. Kan itu penelitiannya bukan soal namanya saja, tetapi kadang-kadang isinya bermasalah. Gaya bahasanya itu kan bisa dipahami ini tahun berapa. Gaya bahasanya itu juga. Makanya itu pasti bukan Henok yang nulis, maka masuk dalam pseudepigrapha. Iya, oke. Bu, ini ada pertanyaan dulu nih Bu ya. Dari Georgina Miracleia ya. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu. Izin bertanya, kenapa deuterokanonika tidak setara dengan protokanonika? Ya. Karena tadi ditulis setelah zamannya Ezra di dalam masa intertestamental, maka dia tidak setara dengan protokanonik. Simple as that. Kalau kita melihat dengan maksud ini kan jadi indah. Jadi soft kita melihatnya, bukan dalam ranah konflik kan. Gimana pandangan Ibu dengan kalau orang mengatakan gini, yang 66 kitab ini adalah kitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus, sedangkan deuterokanonika hanya kitab yang bernilai sejarah, berguna, tapi itu tidak diilhamkan. Iya. Ya, pandangan Ibu gimana? Ya, people can believe what they want to believe. Okay. Tapi ada orang yang terberkati dengan membaca kitab 1 dan 2 Makabe sehingga dia dapat memahami kenapa Yesus harus berjalan-jalan di Serambi Salomo di hari itu. Kan kita nggak bisa menyeragamkan rasa atau tidak bisa menyeragamkan paham setiap orang. Jadi ketika orang menganggap ini tidak terilham, that's okay. Saya bisa menerima itu dengan segala alasan-alasan mereka. Tapi yang pasti Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks itu sudah membedakan antara protokanonik dan deuterokanonik di masa intertestamental itu. Atau bisa nggak sih Bu kita bikin begini ya? Ketika kita bicara tentang iman, iman kita tumbuh dari pengenalan kita terhadap protokanonika. Yes. Tapi ketika kita bicara tentang pembelajaran, pengetahuan, bicara tentang wawasan, maka wawasan itu berasal dari termasuk juga deuterokanonika, bahkan pseudepigrapha juga, bahkan dari macam-macam sumber, begitu ya Bu ya. Mungkin begitu ya. Nah, ada juga gini, misalnya pemahaman tentang api pencucian yang diterima oleh kalangan Katolik Roma. Dan ini biasanya purgatori sedang ramai. Tapi sebenarnya ya purgatori yang ada di kitab 2 Makabe itu sebenarnya bukan milik orang Katolik saja atau milik orang Ortodoks saja. Sebenarnya purgatori itu berasal dari Judaism. Can you believe it? Ya. Karena Gehinom yang dimengerti sebagai Gehenna bagi orang Yahudi itu ada yang memandang bahwa Gehenna itu apinya itu tidak kekal. Karena api yang ada di Gehenna itu untuk memurnikan orang-orang Yahudi sebelum dia masuk ke pangkuan Abraham. Ya kan? Jadi sebenarnya pemahaman api pencucian itu tidak mutlak punya orang Katolik saja, bahkan orang Judaism bisa percaya itu. Bahkan itu mungkin berasal dari Judaism karena dia lebih dahulu ada kan. Jadi kita nggak bisa menjudgment bahwa ini made in Katolik, punya Katolik. Padahal api pencucian sebenarnya itu juga dikenal di dalam tradisi Judaism. Gehinom, Gehenna. Ya. Gehenna.
Nah, misalnya di sini dalam kitab Talmud Yahudi yang mengatakan dalam Rosh Hashanah 17a. Jadi orang-orang Yahudi yang berdosa dihukum di Gehenna, yang kita orang Kristen percaya itu adalah neraka. Tetapi bagi orang Yahudi, ke Gehenna-nya itu cuma 12 bulan. Setelah itu mereka diangkat dari Gehinom itu untuk masuk ke pangkuan Abraham. Kecuali orang-orang yang benar-benar jahat, baru dia selama-lamanya di situ. Tapi bagi orang yang dosanya masih bisa di dalam kategori bisa diampuni, menurut ya namanya juga belief. Jadi people can believe what they want to believe. Pandangan mana, Bu? Orang Yahudi. Yang mana? Apa semuanya atau hanya beberapa? Ya, tentu saja orang Yahudi juga ada mazhab-mazhabnya ya. Okay. Tentu saja mazhab yang masih ada hingga hari ini kan mazhab Farisi. Iya. Saduki sudah tidak ada lagi. Eseni mungkin melebur ke Kristen. Saya rasa itu dari orang Yahudi juga. Tapi sebenarnya orang Yahudi itu mereka menghargai tafsir. Kalau Anda sering membaca kitab Talmud misalnya, apalagi dalam Gemara, diskusi para rabi, mereka menuliskan semua pendapat para rabi. Misalnya ayat 1, pendapat Rabi A apa, Rabi B apa, Rabi C apa. Pendapat mereka bisa berbeda-beda, tapi semuanya ditulis dalam kitab Talmud, Gemaranya orang Yahudi, sehingga pembaca itu disuruh memilih mana yang menurut kamu paling bisa kamu terima. Dan buat saya itu baik. Sehingga kalau orang Kristen itu kan kita itu percaya dan diajar kebiasaan kalau tafsir itu satu tafsir. Kalau nggak sama dengan tafsirku, kamu bidat sesat. Kurang bisa menghargai perbedaan tafsir. Tapi orang Yahudi memandang bahwa tafsir itu bisa 70 wajah. Shiv'im panim la Torah. Torah memiliki 70 wajah. Jadi Rabi A bisa berpendapat lain, Rabi B bisa berpendapat lain, bahkan bisa saling bertabrakan. Ketika itu dalam semangat untuk memahami kitab suci atau word of God, buat orang Yahudi itu baik-baik saja. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan sejarah berdirinya gereja ya. Karena di awal-awal dulu waktu pendirian gereja, orang-orang yang menjadi Kristen itu kan latar belakangnya bukan Kristen. Ya. Sehingga pemahaman mereka pada saat itu juga belum semendalam pemahaman orang-orang Yahudi terhadap Yudaisme. Yes. Ya kan, ini kan terjadinya di Roma nih setelah kemudian belakangan orang-orang yang bukan penganut agama Kristen, nggak ngerti apa itu Kristen, kemudian menurut dekret dari raja harus menjadi Kristen. Nah, dari dan situ memahami kitab suci dalam filsafat barat kemudian kan dengan filsafat barat dan akhirnya juga melenceng tuh. Melenceng dan habis itu gereja ngambil suatu keputusan untuk menyamakan pandangan. Jadi orang-orang nggak terus-terusan melenceng. Kan semangatnya sebetulnya baik gitu. Sebetulnya semangat baik juga. Tapi kemudian kalau hari ini kita yang udah lama Kristen nggak menambah pengetahuan kita dan hanya ngikutin satu suara, ya jadi salah. Apalagi masih di dalam ranah konflik abad 16. Apalagi gitu semangatnya semangat berantem ya. Semangat konflik. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Kalau saya melihatnya gini nih ya Bu ya. Ini mungkin bisa beda juga nih ya Bu ya. Saya sangat terbuka dengan yang namanya perbedaan. Tapi ada hal yang fundamental yang menurut saya tidak boleh berbeda. Ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya kan yang namanya dissenting opinion. Ini zaman gereja belum ada di Roma lah. Dari zaman di Yerusalem. Ketika mulai ada jemaat di Antioquia, di mana saat itu dissenting opinion pertama yang terjadi sampai terjadi konsili pertama yang ada di Yerusalem. Itu kan karena memang para rasul yang berlatar belakang Yahudi dan banyak orang Kristen saat itu yang berlatar belakang Yahudi. Sementara Paulus dan Barnabas mulai menginjil ke orang-orang goyim, ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Sehingga sebagai orang-orang Yahudi yang terbiasa menghidupi hukum Taurat, karena memang orang Yahudi yang menjadi Kristen tetap menghidupi Taurat semua, lalu mereka mau memaksakan Taurat itu kepada bangsa-bangsa lain. Ini kan yang menjadi titik konflik dari Kisah Rasul pasal yang ke-15. Sehingga diadakanlah konsili yang pertama. Nah, yang menarik di sini adalah Kisah Rasul 15 ayat 28. Kemudian para rasul bersidang oleh karena keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang kemudian disepakati
ya, ini keputusan para rasul, keputusan Roh Kudus, tentunya yang mengilhamkan. Ayo kita sepakati bersama. Ini nih prinsipnya dulu nih. Ya. Jadi yuk boleh beda, boleh apa, tapi untuk yang ini kita jangan beda ya. Ya. Nah, jadi ini juga berlaku kalau menurut hemat saya ya. Ketika konsili-konsili digelar di mana gereja masih menjadi satu. Misalnya, konsili Nikea tahun 325. Konstantinopel tahun 381. Itu belum ada perpecahan gereja. Ya. Dan di situ jelas siapa Kristus. Dan itu menghadapi ajaran-ajaran sesat. Ya. Nah, dan di sini bagi saya itu harus dipatuhi, dan itu adalah termasuk hukum dalam Kisah Rasul 15 ayat 28. Oleh karena keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Kita tidak bisa sebagai orang Kristen terus kemudian pengen beda dari itu. Ya. Menurut saya itu totally unacceptable. Ada yang menarik di konsili pertama di Yerusalem. Iya. Bahwa mereka memberikan suatu ketetapan yang dimana orang-orang non-Yahudi itu tidak harus disunat. Iya. Itu menarik kan? Iya. Jadi merangkul semua pihak, tidak eksklusif untuk orang Yahudi atau dijadikan Yahudi. Kalau non-Yahudi ya nggak usah disunat. Dan itu bukan karangan dari para rasul, apalagi Paulus. Iya. Sebenarnya di Perjanjian Lama pun itu sudah ada satu contoh yang luar biasa, yaitu Naaman. Iya. Ya, Naaman dia orang Aram, dia seorang panglima Aram, dan dia kemudian setelah disembuhkan dari penyakit kustanya dengan mandi di sungai Yordan 7 kali, dia menyatakan diri sebagai penyembah Allahnya Israel. Tetapi dia minta dispensasi untuk waktu itu. Dia bersama rajanya yang menyembah dewa orang Aram itu. Kalau rajanya menyembah, maka Naaman harus menyembah. Masuk, iya. Nah, lalu kemudian dia bertanya kepada Elisa, bagaimana keadaanku? Iya. Terus Elisa bicaranya, lak ve shalom, lakukanlah dengan damai. Jadi di sini Elisa mengatakan kepada Naaman, kamu nggak apa-apa kok, silent faith. Dan kemudian ketika dia pulang ke negerinya, si Naaman ini tanpa disunat. Nah, ini menjadi satu tatanan yang kemudian diputuskan di Perjanjian Baru dalam Konsili Yerusalem Kisah pasal 15. Dan itu adalah wujud kelunakan pertama, yang dimana ketentuan itu tidak hanya kepada orang Yahudi atau harus dijadikan Yahudi. Kalau goyim ya tetap aja jadi goyim. Tetaplah menjadi dirimu. Kalau kamu lahir sebagai goyim, jadilah goyim. Tidak harus seperti Yahudi. Dan ini saya rasa semangat ini yang kemudian habis, tidak dilaksanakan pada abad ke-16, saling sikut, saling maki, saling membidatkan sampai hari ini. Ya. Oke, Bu, ini ada pertanyaan dulu, Bu. Oke. Mau nanya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa tahu bahwa Salomo itu berhikmat sebagai komentari of Torah? Oke. Menarik ya. Ya, gimana tuh? Maka harus membaca Alkitab dalam bahasa asli, ya. Dan saya tadi memberikan contoh Pengkhotbah 7 ayat 12. Debu kembali menjadi debu. Nah, ini kan tingkat tinggi memang. Jemaat awam tidak sampai ke situ. Tapi coba Ibu atau Bapak yang tanya ini, bacalah Kejadian 3 ayat 17 yang dimana Tuhan mengutuk tanah. Dan kemudian Adam itu harus bekerja hingga harus berpeluh sampai engkau kembali kepada tanah, ya. Karena engkau adalah debu, maka engkau akan kembali menjadi debu. Tetapi kembali kepada Kejadian 2 ayat 7, Tuhan itu enggak menciptakan Adam itu hanya dari tanah, tapi dia juga menghembusi Adam dengan nishmat chayim yang dari mulutnya Allah masuk ke dalam hidungnya Adam. Berarti ada 2 unsur. Nah, 2 unsur ini dilihat oleh Salomo sebagai raja berhikmat, bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Manusia memang berdosa, harus mati. Debu kembali menjadi debu, tapi rohnya kembali kepada yang mengaruniakannya, yaitu Allah sendiri. Dan gaya penulisan dari Pengkhotbah 7 ayat 12 ini kemudian menjadi gaya dari penulisan atau pengajaran para rabi selanjutnya setelah eranya Esra, sehingga banyak yang mengira bahwa ini kok
tulisan si Salomo ini kok mirip dengan gaya tulisannya yang ada di Talmud. Padahal Salomo lah yang memulai gaya itu untuk diikuti oleh rabi-rabi selanjutnya. Oke, nah ini Ibu Rita mungkin menjelaskan terkait Deuterokanonika merupakan sudut pandang Protestan saat ini. Namun pengertian Gereja Katolik tidak mengenal strata atau level lebih rendah dan tinggi. Mohon clear katanya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Saya bicara dalam ranah umum. Tentu saja Katolik sangat menghormati Deuterokanonika. Tapi ketika saya berbicara dalam ranah umum, yaitu ranah non-Katolik, untuk memberikan pengertian supaya mereka memahami apa itu Deuterokanonika, tentu saja akan berbeda ketika orang Katolik sendiri menghormati Deuterokanonika. Tadi itu pembicaraan itu dimulai dari kalimat begini loh Bu. Ibu tadi mulai begini. Mereka ngerti kok. Mereka ngerti. Nah, itu loh, mulai dari situ. Jadi kita ini dalam ranah menjelaskan kepada orang-orang yang non-Katolik. Ya, tentu saja kita tahu. Kita bikin sederhana itu. Ibu mulai dengan penyederhanaan. Mereka tahu kok bahwa itu adalah Deuterokanonika tanpa perlu kita jadi ngerasa pinter gitu loh. Ini mulai dari situ. Apakah cara orang Ortodoks Timur itu dengan orang Katolik melihat kitab-kitab Deuterokanonika sama persis? Seharusnya sama persis, karena skisma antara Katolik Roma dan Ortodok tahun 1056 itu bukan gara-gara kitab Deuterokanonika, tetapi dalam pemahaman Trinitas. Salah satunya, ya. Salah satunya itu. Jadi bukan di soal kategori Deuterokanonika, Protokanonika, bukan di situ. Jadi pemahaman mereka walaupun kitab yang diterima dalam kategori Deuterokanonika itu bisa berbeda. Misalnya Kristen Ortodok itu bisa menerima kitab Henok, tetapi Katolik Roma tidak menerima kitab Henok. Jadi tentu saja ada perbedaan. Tidak bisa disamakan. Skismanya itu bukan gara-gara kitab Deuterokanonika, bukan dalam kategori ini.